Baik, teman-teman, bisa kita mulai ya. Kedengeran nggak suaranya? Dengeran, Pi. Dengeran, Pi. Baik, sebelum memulai presentasi ini, mari kita lafazkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini kami dari kelompok 4 mengenai judul yaitu macam-macam metode pembelajaran perumusan IPK dari KD dan KI, dari kelompok F dan dari kelompok G. Nah, dari kelompok F ini anggotanya yaitu terdiri dari saya sendiri, Alifia Mardatillah, lalu ada Dara Safila, Dara Utama, Izzati Lutfia Tahar, Vina Sela Sevita. Lalu dari kelas G, yaitu anggotanya terdiri dari Dayu Kinasi Puspitasari, Kalsum, Hedis Ardiadihati, dan Lukita Mauliana. Baik, teman-teman, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama. Silakan kepada pemateri pertama, saya persilakan. Yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methods, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode pelajaran ini adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran tercapai. Selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Dalam metode ceramah ini, yang sangat penting adalah ucapan guru yang jelas dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh peserta didik suatu menyajikan materi. Adapun langkah-langkah penggunaan metode ceramah, yang pertama, tahap persiapan. Di tahap persiapan ini ada merumuskan tujuan, menentukan pokok-pokok materi, mempersiapkan alat bantu. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini ada langkah pembukaan dan langkah penyajian. Yang ketiga, langkah mengakhiri atau penutup. Ada di langkah mengakhiri atau penutup ini ada bimbing siswa untuk menarik kesimpulan, selanjutnya merangsang siswa untuk memberi ulasan tentang materi pelajaran, dan melakukan evaluasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode ceramah. Yang pertama, kelebihan metode ceramah, yaitu mudah dilaksanakan, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas, guru dapat menggunakan pengalamannya dalam pembelajaran, dapat diikuti peserta didik dalam jumlah yang besar atau banyak, dan masih banyak lagi. Di kekurangannya, metode ceramah ini ada menyebabkan peserta didik itu pasif. Proses pengajarannya itu menjadi verbalisme. Proses belajarnya membosankan, sukar mendeteksi sejauh mana pemahaman siswa, membuat siswa itu tergantung kepada guru, dan kurang menggairahkan belajar peserta didik bila guru kurang cakap berbicara. Selanjutnya,
Yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode diskusi bertujuan untuk memecahkan atau menemukan solusi masalah yang ditemukan dalam materi pembelajaran. Adapun langkah-langkah penggunaan metode diskusi ini. Yang pertama, mempersiapkan rancangan diskusi. Yang kedua, tentukan arah diskusi. Yang ketiga, jumlah anggota grup diskusi disesuaikan dengan karakter dari diskusi dan tujuan. Anggotanya harus memiliki kualifikasi tertentu agar diskusi berjalan lancar. Yang keempat, masalah yang akan didiskusikan direncanakan dengan baik. Yang kelima, manajemen waktu pelaksanaan diskusi harus ditentukan dengan baik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode diskusi, yaitu kelebihannya yang pertama, melibatkan peserta didik secara langsung. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Yang ketiga, saling mengemukakan pendapat sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik. Yang keempat, membiasakan peserta didik untuk mendengarkan pendapat orang lain, dan seterusnya. Kekurangan dari metode diskusi, yang pertama, diskusi memerlukan waktu yang banyak. Yang kedua, kelas didominasi oleh peserta didik yang aktif berbicara. Yang ketiga, kurang menarik bagi peserta didik yang kurang aktif berpikir dan berbicara. Yang keempat, tidak menjamin ditemukannya pemecahan masalah atau solusi yang tepat. Dan seterusnya, masih banyak lagi. Selanjutnya ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Dapat dijadikan sebagai pendorong dan pembuka jalan bagi siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut kepada sumber belajar. Langkah-langkah penggunaan metode tanya-jawab ini, yang pertama, merumuskan tujuan tanya-jawab sejelas-jelasnya dalam bentuk tujuan khusus dan berpusat pada tingkah laku. Yang kedua, mencari alasan pemilihan metode tanya-jawab. Yang ketiga, menetapkan kemungkinan pertanyaan yang akan dikemukakan. Yang keempat, menetapkan kemungkinan jawaban untuk menjaga agar menyimpang dari pokok persoalan. Yang kelima, menyediakan kesempatan bertanya bagi siswa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode tanya-jawab. Kelebihan metode tanya-jawab, yang pertama ada pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Yang ketiga, metode ini dapat mengetahui sampai sejauh mana penguasaan siswa tentang apa yang sedang dan telah dipelajari. Selanjutnya, kekurangan metode tanya-jawab itu ada yang pertama, siswa sering merasa takut, apalagi kalau guru kurang dapat mendorong siswa itu untuk berani. Yang kedua, waktunya sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan. Yang ketiga, apabila jumlah siswa puluhan, tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah suatu metode mengajar dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah atau melaksanakan tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan oleh guru. Lalu ada langkah-langkah penggunaan metode kerja kelompok. Yang pertama yaitu membentuk kelompok.
Yang kedua, pemberian tugas-tugas kepada kelompok. Yang ketiga, masing-masing kelompok mengerjakan tugas-tugasnya. Dan yang keempat, guru bersama murid melakukan penelitian. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari metode kerja kelompok. Kelebihan metode kerja kelompok diantaranya adalah yang pertama, membuat peserta didik aktif. Yang kedua, menggalang kerjasama dan kekompakan dalam kelompok. Yang ketiga, lebih mudah memecahkan masalah. Yang keempat, memperbaiki pemahaman melalui diskusi. Dan yang terakhir, yaitu menumbuhkan keterampilan berkomunikasi. Selain itu, kekurangan dari metode kerja kelompok yaitu kerja kelompok biasanya hanya dikerjakan oleh segelintir siswa yang aktif saja. Lalu, bila kecakapan dalam kelompok itu tidak seimbang, akan berdampak dalam penyelesaian tugas. Lalu, tidak semua siswa berani mengemukakan pendapatnya. Lalu yang kelima yaitu metode praktikum, di mana metode praktikum adalah cara penyampaian materi pelajaran dengan mempersembahkan peluangan latihan kepada siswa untuk meningkatkan keterampilan sebagai penerapan bahan atau pengetahuan yang sudah mereka pelajari sebelumnya mencapai tujuan pengajaran. Lalu ada langkah-langkah penggunaan metode praktikum. Yang pertama yaitu langkah persiapan, di mana menetapkan judul dan tujuan praktikum, alat dan bahan, serta tempat praktikum, serta mempertimbangkan jumlah siswa, mempersiapkan tata tertib, membuat petunjuk dan langkah-langkah praktikum. Lalu yang kedua ada langkah pelaksanaan, di mana siswa melakukan kegiatan praktikum sesuai dengan petunjuk dan langkah-langkah yang telah dibuat pada tahap persiapan praktikum. Lalu yang ketiga ada tindak lanjut metode praktikum, di mana dengan cara meminta siswa membersihkan dan menyimpan peralatan yang digunakan, mendiskusikan masalah-masalah saat praktikum, membuat laporan hasil praktikum, meminta perwakilan siswa untuk mempresentasikan hasil laporan yang telah diperoleh dan dibuat selama kegiatan praktikum. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari metode praktikum, di mana kelebihan metode praktikum yaitu membuat peserta didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan, lalu dapat membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil. Lalu, percobaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Lalu, hasil-hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran umat manusia dan seterusnya. Lalu, selain ada kelebihan dari metode praktikum, ada kekurangan dari metode praktikum, di mana kekurangannya terdiri dari metode ini memerlukan berbagai fasilitas, peralatan, dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan mahal. Metode praktikum menuntut ketelitian, keuletan, dan ketabahan. Lalu, setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang sesuai karena mungkin ada faktor tertentu yang berada di luar jangkauan kemampuan dan seterusnya. Lalu yang keenam ada metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami untuk membuktikan sendiri sesuatu pertanyaan atau hipotesis yang dipelajari. Adapun langkah-langkah penggunaan metode eksperimen. Yang pertama, memberi penjelasan secukupnya tentang apa yang harus dilakukan dalam eksperimen. Yang kedua, menentukan langkah-langkah pokok dalam membantu siswa dengan eksperimen. Yang ketiga, sebelum eksperimen dilaksanakan, terlebih dahulu guru harus menetapkan alat-alat apa yang harus diperlukan dan langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Lalu yang keempat yaitu setelah eksperimen, guru harus menentukan apakah follow up atau tindak lanjut eksperimen. Contohnya yaitu mengumpulkan laporan mengenai eksperimen tersebut, lalu mengadakan tanya jawab tentang proses, dan melaksanakan teks untuk menguji pengertian siswa. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari metode eksperimen, di mana kelebihan metode eksperimen yaitu anak didik memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam melakukan eksperimen. Lalu yang kedua, siswa terlibat aktif mengumpulkan fakta dan informasi yang diperlukan untuk percobaan.
Yang ketiga, dapat menggunakan dan melaksanakan prosedur metode ilmiah dan berpikir ilmiah. Yang keempat, dapat memperkaya pengalaman dan berpikir siswa dengan hal-hal yang bersifat objektif dan realitas. Lalu kekurangan dari metode eksperimen yaitu tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak didik berkesempatan mengadakan eksperimen. Yang kedua, jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, anak didik harus menanti untuk melanjutkan pelajaran. Lalu yang ketiga, kesalahan dan kegagalan siswa yang tidak terdeteksi oleh guru dalam bereksperimen berakibat siswa keliru dalam mengambil keputusan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada metode tutor sebaya. Metode tutor sebaya atau PR teaching adalah kegiatan belajar mengajar di kelas yang memberi kesempatan pada siswa untuk mengajarkan dan berbagi ilmu pengetahuan atau keterampilan pada siswa yang lain untuk membantu temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar agar temannya tersebut bisa memahami materi dengan baik. Adapun langkah-langkah penggunaan dari metode tutor sebaya, yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap evaluasi. Selanjutnya ada kekurangan dan juga kelebihan dari metode tutor sebaya. Adapun kelebihan dari metode tutor sebaya yang pertama adalah ada kalanya hasil lebih baik bagi beberapa anak yang mempunyai perasaan takut atau enggan bertanya kepada gurunya. Yang kedua, bagi tutor, pekerjaan tutoring akan bermanfaat bagi dirinya sendiri untuk memperkuat konsep yang dibahas. Yang ketiga, bagi tutor merupakan kesempatan untuk melatih diri, memegang tanggung jawab dalam mengemban tugas, dan melatih kesabaran. Dan yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama siswa sehingga mempertebal rasa sosial, dan seterusnya. Adapun kekurangan dari metode tutor sebaya, yang pertama, siswa yang dibantu seringkali belajar kurang serius karena merasa hanya berhadapan dengan temannya. Yang kedua, ada beberapa anak yang malu bertanya karena takut rahasianya diketahui oleh teman sebayanya. Yang ketiga, bagi guru sulit untuk menentukan tutor yang tepat bagi seseorang atau beberapa orang yang dibimbingnya, dan seterusnya. Selanjutnya ada metode bermain peran. Adapun pengertian dari metode bermain peran adalah salah satu bentuk permainan pendidikan yang dipakai untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai dengan tujuan untuk menghayati perasaan, sudut pandang, dan cara berpikir orang lain dengan memerankan peran orang lain. Adapun tujuan dari penggunaan metode bermain peran ini dalam proses pembelajaran adalah untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan berbicara siswa. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penggunaan metode bermain peran ini yang pertama adalah dideskripsikan skenario kejadian atau situasi yang dipentaskan. Yang kedua, mempelajari karakteristik peranan yang akan dipentaskan. Yang ketiga, memilih peran dan menugaskan untuk menghayati peran yang harus dibawakan. Yang keempat, melaksanakan kegiatan bermain peran. Dan yang kelima, kegiatan mendiskusikan hasil bermain peran. Adapun kekurangan dan juga kelebihan dari metode bermain peran ini, yang pertama, ada kelebihannya, yaitu memberi pengetahuan yang melekat dalam memori otak. Yang kedua, memungkinkan membuat kelas menjadi dinamis dan antusias. Yang ketiga, membangkitkan gairah dan semangat, optimisme, serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang keempat, siswa dapat terjun langsung untuk memerankan sesuatu yang akan dibahas di dalam proses belajar mengajar, dan seterusnya. Adapun kekurangan metode bermain peran, yang pertama, role playing memerlukan waktu yang relatif panjang atau lebih banyak. Yang kedua, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi. Yang ketiga, kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan sesuatu adegan tertentu. Dan yang keempat, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, ada metode resitasi. Adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pembacaan, pengulangan, pengujian, dan pemeriksaan atas diri sendiri melalui sejumlah tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa di luar jam sekolah dalam rentang waktu tertentu dan hasil
hasilnya dipertanggungjawabkan kepada guru dengan tujuan untuk merangsang siswa untuk aktif belajar baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan metode resitasi. Yang pertama ada fase pemberian tugas, yang kedua fase pelaksanaan tugas, dan yang ketiga fase pertanggungjawaban tugas. Selanjutnya ada kelebihan metode resitasi. Yang pertama memupuk rasa percaya diri sendiri. Yang kedua memberi kebiasaan siswa untuk mencari, mengelola informasi, dan mengkomunikasikan sendiri. Yang ketiga mendorong belajar sehingga tidak mudah bosan. Yang keempat membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Yang kelima mengembangkan kreativitas siswa. Yang keenam mengembangkan pola pikir dan keterampilan siswa, dan seterusnya. Lalu ada kekurangan metode resitasi. Yang pertama, guru tidak mengontrol apakah siswa telah mengerjakan tugas dengan benar. Yang kedua, guru tidak membedakan siswa yang aktif dan pasif jika tugas diberikan secara kelompok. Yang ketiga, tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan keadaan individu siswa. Dan yang keempat, tugas yang diberikan tidak boleh terlalu mudah atau terlalu sukar, namun perlu dimodifikasi, dan seterusnya. Selanjutnya, ada metode demonstrasi. Demonstrasi adalah suatu metode yang digunakan untuk suatu proses atau cara kerja suatu alat yang berkaitan dengan bahan peserta didik. Metode ini ada kalanya guru lebih aktif daripada peserta didik. Jika guru yang melaksanakan didikan kegiatan. Selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan metode demonstrasi. Yang pertama, merumuskan dengan jelas keterampilan apa yang diharapkan dicapai oleh siswa sesudah demonstrasi itu dilakukan. Yang kedua, mempertimbangkan apakah metode itu wajar dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Yang ketiga, alat-alat yang diperlukan untuk demonstrasi itu bisa didapat dengan mudah. Yang keempat, jumlah siswa memungkinkan untuk diadakan demonstrasi dengan jelas. Yang kelima, menetapkan garis-garis besar langkah-langkah yang dilaksanakan. Yang keenam, memperhitungkan waktu yang dibutuhkan. Yang ketujuh, selama demonstrasi berlangsung, hal-hal yang harus diperhatikan didengar dengan jelas oleh siswa. Selanjutnya, ada kelebihan metode demonstrasi. Yang pertama, dapat membantu peserta didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau kerja suatu benda. Yang kedua, dapat memudahkan berbagai jenis penjelasan karena penggunaan bahasa lisan terbatas. Yang ketiga, dapat mengurangi verbalisme pada peserta didik. Yang keempat, dapat mengkonkretkan penjelasan yang bersifat abstrak. Dan yang kelima, dapat mengatasi kesulitan jumlah alat, bahan, dan waktu yang tersedia. Lalu ada kekurangan metode demonstrasi. Yang pertama, tidak semua kerja alat yang dapat didemonstrasikan. Yang kedua, sukar dimengerti peserta didik bila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai alat yang didemonstrasikan. Yang ketiga, tidak ada jaminan semua peserta didik dapat mengatur apa yang telah didemonstrasikan. Yang keempat, sulit diingat peserta didik karena mereka tidak langsung mengerjakannya. Dan yang terakhir, tidak dapat diikuti peserta didik dengan baik bila jumlah mereka terlalu banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya metode debat. Nah, jadi debat merupakan metode pembelajaran dengan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih baik perorangan maupun kelompok. Nah, argumentasi yang dilakukan membahas tentang penyelesaian sesuatu permasalahan dan memberi keputusan terhadap masalah. Langkah-langkah penggunaan metode debat. Yang pertama, kembangkan suatu pertanyaan yang berkaitan dengan sebuah kasus atau isu kontroversial dalam suatu topik. Yang kedua, tugaskan mereka pada posisi pro satu kelompok dan posisi kontra pada kelompok lainnya. Yang ketiga, minta setiap kelompok untuk menunjuk wakil mereka sebagai juru bicara. Yang keempat, awali debat ini dengan meminta masing-masing juru bicara untuk mengemukakan pandangannya secara bergantian. Yang kelima, setelah itu juru bicara akan kembali ke kelompok mereka untuk meminta pendapat guna mengatur strategi untuk membuat bantahan pada kelompok lainnya. Yang keenam, apabila dirasa cukup, maka hentikan debatnya dengan tetap menyisakan waktu sebagai follow-up dari kasus yang diperdebatkan. Selanjutnya, guru melakukan kesimpulan
klarifikasi, dan tindak lanjut. Kelebihan dan kekurangan metode debat. Yang kelebihannya yang pertama, melatih kemampuan berpendapat dan mempertahankan pendapat siswa. Yang kedua, melatih kerja kelompok. Yang ketiga, menuntut siswa untuk mencari informasi yang kuat untuk argumentasinya. Yang keempat, melatih rasa percaya diri dalam berpendapat. Kekurangan metode debat yang pertama, seringkali justru berebut dalam memberikan pendapat. Yang kedua, pendapat tidak memiliki intisari yang informatif dan hanya berisi sanggahan. Yang ketiga, adu argumen tidak menemukan titik penyelesaian. Yang keempat, siswa yang tidak pandai berargumen akan cenderung pasif dan hanya orang-orang tertentu saja yang aktif berbicara. Selanjutnya, metode jelajah alam. Jadi metode pembelajaran jelajah alam sekitar merupakan salah satu cara mengajak siswa belajar langsung dengan alam di sekitarnya. Media yang digunakan adalah alam sekitar sekolah atau lingkungan tempat tinggal siswa. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan metode jelajah alam. Yang pertama, guru menyiapkan materi bahan ajar yang diberikan untuk siswa. Yang kedua, guru memberikan materi secara singkat. Selanjutnya, guru membentuk kelompok-kelompok kecil yang heterogen, setiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa. Selanjutnya, guru membimbing siswa dalam melakukan pengamatan lingkungan sekitar. Yang kelima, setiap kelompok mengerjakan tugas dari guru berupa LKS yang sudah dirancang sebelumnya. Dan guru memberikan bantuan secara individual kepada siswa yang membutuhkannya. Yang keenam, setiap kelompok melaporkan hasil pengamatannya dengan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang ketujuh, bila ada waktu, guru memberikan tes untuk siswa secara individu. Yang kedelapan, menjelang akhir pembelajaran, guru memberikan pendalaman materi secara klasikal. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan metode jelajah alam. Yang pertama, kelebihannya, siswa memperoleh pengalaman tentang masalah yang dipelajari. Yang kedua, pengetahuan bisa diperoleh sendiri melalui hasil pengamatan, diskusi, belajar mandiri dari buku, diktat sekolah, atau sumber lain. Yang ketiga, evaluasi tidak hanya didapat dari aspek kognitif, tetapi afektif dan juga psikomotor. Yang terakhir, dapat membentuk pada diri siswa rasa sayang terhadap alam sehingga dapat menimbulkan minat untuk memelihara dan melestarikannya. Kekurangan metode jelajah alam yaitu tidak terkontrolnya proses belajar mengajar, yang kedua menghabiskan banyak waktu, yang ketiga proses belajar mengajar kurang efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada hakikat perumusan IPK berdasarkan KD dan KI. Jadi pertama ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. IPK merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasikan. Selanjutnya ada kompetensi dasar atau KD. KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Lalu ada kompetensi inti atau KI. KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai standar kompetensi kelulusan atau SKL. Selanjutnya, Iza belum kelihatan slide-nya. Tapi udah di ini, belum ya? Belum. Belum kelihatan di Luki, kayaknya jaringan Luki. Atau selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Oh, udah keluar. Nah, di sini ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK.
mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan SK sampai KD. IPK berfungsi sebagai pertama, sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Maaf, tadi keluar atau IPK, mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan SK dan KD. Nah, IPK, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan SK dan KD. Nah, IPK ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, lalu pedoman juga dalam mengembangkan bahan ajar, dan pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Oh ya, slide-nya bener yang tadi itu. Tadi Yuluki salah. Yang ini. Nah, ya ini ya. Selanjutnya, dalam mengembangkan IPK perlu mempertimbangkan yang pertama itu ada tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran, siswa, dan sekolah. Yang ketiga, ada potensi dan kebutuhan siswa, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Selanjutnya ada dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Yang ketiga, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Yang ketiga, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Selanjutnya, indikator harus dapat mengkoordinir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional KKO yang sesuai. Selanjutnya, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan atau psikomotorik. Selanjutnya itu ada hubungan antara KD, KI, IPK dengan penentuan strategi pembelajaran. Nah, itu ada karakteristik antara SKL, KI, KD, IPK, dan silabus. Nah, di situ sudah ada gambarnya ditentuinnya. Yang pertama itu ada kompetensi inti K1, 3, dan KI 4 memberikan arah tingkat kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan minimal yang harus dicapai peserta didik. Kompetensi dasar dari KI 3 adalah dasar pengembangan materi pembelajaran, sedangkan kompetensi dasar dari KI 4 mengarahkan keterampilan dan pengalaman belajar yang perlu dilakukan peserta didik. Pembelajaran dari proses belajar dan pengalaman belajar, peserta didik akan memperoleh pembelajaran tidak langsung berupa pengembangan sikap, sosial, dan spiritual yang relevan dengan berpedoman pada kompetensi dasar dari KI 2 dan KI 1. Selanjutnya rangkaian dari KI KD sampai dengan penilaian tentang tertuang dalam silabus kecuali untuk tujuan pembelajaran. Tidak diwajibkan dicantumkan baik dalam RPP maupun dalam silabus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Kalsum, selanjutnya kamu. Pemilihan strategi pembelajaran berdasarkan KI, KD, dan IPK. Pertama, guru harus memahami kurikulum. Guru harus paham terhadap kurikulum yang berlaku. Banyak guru belum memahami dengan baik tentang kurikulum, terutama dalam memahami makna kompetensi dasar, yaitu KD. Pada setiap mata pelajaran yang akan dilaksanakan, ketidakmampuannya guru dalam memahami KD tentu saja berdampak pada kemampuan guru dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pada akhirnya juga akan berdampak pada kegiatan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai tujuan KD. Kesalahan yang sering terjadi adalah ketidakmampuan guru dalam menjabarkan KD menjadi indikator pencapaian kompetensi IPK. Akibat materi dan kegiatan, pembelajaran yang dirancang tidak sesuai dengan harapan pada KD. Dengan kemampuan yang baik dari guru dalam memahami makna KD, menjabarkan IPK, menjabarkan materi pembelajaran, maka akan berdampak baik pada guru dalam mendesain evaluasi. Evaluasi yang dirancang sesuai dengan apa yang akan diukur dan menggunakan alat ukur yang tepat maka dapat mengukur sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran. Kemampuan guru yang baik dalam memahami KD akan sangat menentukan bagaimana guru tersebut memiliki model pembelajaran yang tepat. Sebagai contoh, jika untuk mampu menganalisis, tentu saja KD ini menuntun pembelajaran HOTS. Dengan demikian, dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memilih model pembelajaran yang mencerminkan HOTS. Ketika guru dapat menentukan model pembelajaran, maka selanjutnya guru harus mempelajari karakteristik model dan sintaknya. Dengan kemampuan yang baik dalam memahami setiap sintak dalam model pembelajaran, maka guru akan dapat mendesain kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan baik. Tentu saja dalam hal ini, guru harus mendesain pembelajaran yang mencerminkan tingginya aktivitas peserta didik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya pemilihan strategi pembelajaran berdasarkan KD, KI, dan IPK, yaitu adalah kreativitas guru dalam mengembangkan media. Nah, untuk mendukung kegiatan pembelajarannya agar aktif, maka guru harus menggunakan berbagai media yang mendukung. Nah, hal ini untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat aktif dalam belajar. Harapannya adalah kemampuan peserta didik dapat berkembang dengan baik dalam pembelajaran. Peserta didik juga diharapkan dapat belajar dengan mudah dan dengan cepat. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka di dalam pembelajaran diperlukan kreativitas guru dalam memanfaatkan berbagai media. Media yang digunakan dapat berasal dari media yang sudah ada atau media yang dibuat sendiri oleh guru. Nah, pemanfaatan media di dalam pembelajaran diharapkan dapat mendukung pemilihan model pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, kemampuan guru dalam berkreativitas juga akan berpengaruh terhadap kemampuan guru dalam membuat media-media sendiri. Dengan kemampuan guru dalam memanfaatkan media yang ada atau kemampuan dalam membuat media, maka akan mampu mengembangkan pembelajaran yang bervariasi. Dan yang terakhir adalah guru harus paham konsep kecakapan abad 21 dan penguatan pendidikan karakter atau PPK. Nah, di dalam kurikulum 2013 diharapkan peserta didik dapat berkembang dengan baik, tidak saja dalam hal pengetahuan, tetapi juga sikap, keterampilan. Maka oleh sebab itu guru harus memahami dengan baik tentang konsep kecakapan abad 21 dan penguatan pendidikan karakter atau PPK. Nah, kecakapan abad 21 ini adalah kecakapan yang mencerminkan kemampuan berpikir kritis, problem solving, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Sementara itu, untuk mengintegrasikan PPK di dalam pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan
karakter religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.